Indonesia. Segera kita ikuti bersama live perbincangan dalam Makassar Insight. Live interaktif hubungi telepon 3614480, SMS dan WhatsApp di 0811461011. Selamat mengikuti. 101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, apa kabar Anda hari ini, Smart Listeners? Kembali bersama saya Mirza Arianti di spesial program untuk hari ini. Dan seperti biasa di hari Kamis hingga dari jam 11 hingga jam 12 siang, seperti biasa kami akan menghadirkan satu topik yang kita ajak atau kita diskusikan bersama di pagi ini. Nah, Smart Listeners, menjelang akhir tahun kemarin sejumlah harga komoditi itu mengalami kenaikan ya. Misalnya seperti cabai rawit ya, kemudian telur ayam ras, di mana telur ayam ras ini harganya itu lebih tinggi dibanding dengan harga daging ayamnya sendiri, Smart Listeners. Untuk peraknya itu mencapai 48.000 hingga 50.000 per raknya. Kemudian Smart Listeners, selain cabai rawit, kemudian telur ayam ras, yang dikeluhkan oleh warga itu adalah naiknya harga minyak goreng. Nah, ini bukan hanya minyak goreng curah, tapi juga minyak goreng kemasan. Apa yang menyebabkan mengapa harga minyak goreng ini sulit dikendalikan, dan sebenarnya seperti apa proses pendistribusiannya, kemudian kebijakan ataupun usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk bisa menstabilkan harga. Nah, untuk pagi hari ini kita akan memperbincangkannya, Smart Listeners. Di studio saat ini saya sapa dulu, kita sudah kedatangan Bapak Aksari Faksiri Rajamilo. Beliau merupakan Kepala Dinas Perdagangan Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua yang kebetulan tergabung di Smart FM ya, pada siang hari ini. Ya. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. Di banyaknya jadwal untuk hari ini, banyaknya kegiatan untuk pagi ini, terima kasih sudah hadir ya di pagi ini, Pak. Baik, dan Smart Listeners, sedianya juga kita menantikan kedatangan dari Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Bapak Arlin Aristia. Ya, beliau menuju tadi untuk pada saat saya menginformasikan untuk hadir ke studio, beliau mengatakan insya Allah ya itu juga akan turut berdiskusi bersama kita di hari ini. Kemudian juga kita juga akan berbincang bersama Bapak William Lauren, anggota DPRD Kota Makassar. Dan baik, Smart Listeners, kenaikan harga minyak ini bukan hanya dikeluhkan oleh ibu-ibu rumah tangga, kemudian mereka yang bergerak di usaha kuliner ya, tapi juga para pedagang, konsumen di pasar tradisional ini menjadi resah ya. Banyak yang sudah tidak mampu memenuhi stok lantaran harga minyak goreng ini sangat tinggi. Ketersediaannya di pasaran ini menjadi terbatas. Dan untuk saat ini kita juga sudah terhubung bersama Mbak Nofri, produsen dan juga penyalur minyak goreng. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nofri. Ya, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Nofri sekarang? Ada di mana Mbak Nofrinya? Saya sekarang posisi di toko, Mbak. Oh, di toko ya. Baik, Mbak Nofri, ini untuk minyak goreng ya. Ini untuk minyak goreng. Ya, Mbak Nofri. Ya, Mbak Nofri, untuk pagi ini kita juga bersama dengan Kepala Dinas Perdagangan Sulsel, Pak Aksari Faksiri Rajamilo ya. Baik, Mbak Nofri, ini untuk minyak gorengnya, untuk yang Mbak Nofri salurkan ini merupakan produksi sendiri atau gimana, Mbak Nofri? Jadi saya produksinya mengemas.
dari pabrik dikemas ulang Hmm. sama industri. Mhm. Jadi ceritanya minyak kemasan produk lokal. Eh, sinyalnya kurang baik ya, mungkin bisa agak berubah posisinya, Mbak Nofri. Minyak kemasan produk lokal, Oh, minyak kemasan produk lokal. lokal Makassar. Ya, Ya. Oke. Dengan adanya kenaikan ini ya, ini berpengaruh tidak dengan biaya produksi yang dikeluarkan Mbak Novi? ya sangat berpengaruh karena masalahnya kan bahan bakunya yang naik, Mbak. Minyak curahnya yang naik. Ya, jadi untuk menyiasatinya itu bagaimana Mbak Novi? Ya tetap diproduksi tapi tidak terlalu banyak. Makan permintaan juga jadinya agak lambat, berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya. Selama kenaikan ini bagaimana? Permintaannya bagaimana, Mbak? Agak kurang. Kalau dari segi minyak curah yang tidak dikemas itu agak menurun. Tapi kalau yang dikemas itu agak meningkat. Kenapa? Kenapa bisa meningkat, Mbak? Karena masalahnya kan produk-produk dari luar kota itu yang kayak merek-merek terkenal yang Vanco, Bimoli itu kan harganya sangat mahal dibanding dengan yang minyak curah yang saya kemas lebih murah. Jadi itu orang larinya ke situ semua. Jadi itu menjadi pilihan untuk masyarakat. Iya betul. Iya. Oke. Kemudian distribusinya kemana saja, Mbak Novi? Kalau yang ini ke Pasar Pabayang, ke Jeneponto, Bulukumba, sampai ke Bone tetap juga. Per hari bagaimana untuk per bulan untuk distribusinya, Mbak Novi? Seperti biasa. Seperti biasa, kadang-kadang permintaan agak banyak, kadang-kadang sepi. Oke. Jadi permintaan karena harganya kan sudah naik 2 kali lipat. Dulu itu minyak 2 liter kita masih bisa dapat 25, 28, sekarang sudah 30 lebih, hampir 40. Oke. Ya, untuk minyaknya sendiri, kemasannya sendiri berapa, Mbak Novi, untuk saat ini? Ukuran kemasannya? Iya. Boleh, Mbak. Ukuran kemasannya kita ada produksi yang 900, yang 1 liter kan. Siasatnya juga salah satu siasat karena dulu itu isinya 1 liter. Sekarang dikasih sisa 900 ml isinya biar lebih murah, lebih terjangkau. Ya, terus yang jergen-jergen kan biasa isinya 5 liter dijadikan 4,5. Iya. Ya, jadi orang jadi agak ringan sedikit lah. Belinya terus bikin yang produk-produk kecil yang setengah liter jadinya 450 mili. Nah, jadi maksudnya naiknya tidak banyak padahal isinya itu yang berkurang. Yang pastinya bisa dibeli lah sama masyarakat bawah. Oke, yang penting bisa dijangkau oleh masyarakat. Iya betul. Ya. Karena biasanya untuk harga yang naik, tapi masyarakat maunya tidak mau tahu begitu ya. Dapat banyak tapi harganya sama begitu kan? Iya, harganya sama padahal isinya mungkin juga menggorengnya ikan dulu 5 bisa 3, Mbak. Jangannya direbus. Oke, untuk bahan baku dari minyaknya itu bagaimana, Mbak Novi? Lancar kok, lancar. Lancar ya. Iya, cuma harganya yang mahal. Harganya yang mahal gitu ya. Iya. Di antaranya apa aja yang agak naik untuk bahan baku minyaknya? Saya kurang ngerti karena kan saya belinya langsung dalam bentuk minyak. Begitu. Iya, saya belinya langsung minyak, jadi saya sisa kemas saja. Oke.
untuk harga ya untuk saat ini kan sudah ada di pertengahan Januari ya. Nah ini gimana? Apakah masih harganya masih tetap sama atau bagaimana? Masih terus mengalami kenaikan? Kemarin, iya ada kenaikan Rp1.000 lagi per kilo. Ada kenaikan lagi Rp1.000 per kilo ya. Ya. Oke. Mbak Novi mungkin di sini ada Pak Kadis untuk harapannya seperti apa Pak Mbak Novi? Ya paling tidak kalaupun mau diadakan kan dengar-dengar Pak Kadis ada mau diadakan operasi pasar ya. Iya. Ya dari pemerintah katanya ada mau adakan operasi pasar di harga 14.000 biar kita maksudnya yang distributor yang untuk kan pasar ya yang kami tangani itu bisa dapat juga. Jangan sampai cuma masuk ke mal-mal aja. Iya. Ya, langsung dijawab sama Pak Kadis atau gimana nih Pak? Pak Kadis. Ya, terima kasih Mbak Nop ya. Artinya kita sementara menunggu semuanya terkait dengan kekhawatiran Mbak Nopi bahwa semua masuk mall itu insya Allah tidak. Kenapa? Karena kita kan pantau terus apa yang berkembang di tingkat distributor, di tingkat penyalur. Mbak Nopi, kami ini baru pulang, ada 4 tadi distributor yang kami datangi, penyalur yang kami datangi di usaha dagang Malino di Pasar Kalimbu sana. Kami datangi juga Putra Goa, kami juga datangi Sumber Pangan Sejahtera. Dan seperti yang dikhawatirkan oleh Bu Nopi itu memang dijual di pasaran. Tapi kan mall juga ini termasuk pasaran. Intinya bahwa tidak akan mungkin ada satu segmen pasar tersendiri yang kita persiapkan. Semua sama, begitu Mbak Novi ya? Iya. Ya. Baik, itu ya cukup ya Mbak Novi ya. Iya, terima kasih Pak. Iya. Baik, semoga lancar usahanya Mbak Novi. Amin. Ya, terima kasih Mbak Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Baik. Kita lanjut lagi nih Pak Kadis. Itu tadi ya salah seorang produsen dan juga penyalur minyak ya. Pak, ini sebenarnya apa yang menyebabkan kenapa harga minyak ini sepertinya sulit untuk dikontrol begitu Pak Kadis? Terima kasih Bu. Saya dulu pertama menyampaikan ucapan terima kasih undangannya datang di tempat ini. Memang kami ini sudah lama menanti-nanti hal seperti begini supaya masyarakat tahu kenapa minyak ini seperti begini. Yang pertama dulu kami sampaikan bahwa memang persoalan minyak ini sudah hampir kurang lebih sekitar 3 bulanan kondisi seperti begini, merangkak naik terus. Mungkin bisa memberikan sedikit gambaran Pak untuk harga minyak goreng. Iya. Jadi perbandingan harga antara Januari 2020 sampai dengan Januari 2021 sampai dengan Januari 2022 ini memang terjadi kecenderungan sangat drastis meningkatnya naik gitu. Kalau saya tidak salah data kemarin itu khusus untuk Januari 2021 kemarin itu kurang lebih sekitar antara 9.000 sampai 10.000. Ini terjadi kecenderungan kenaikan itu. Hari ini kan kita sudah tahu semua. Harga bervariasi antara 18 sampai dengan 20.000 rupiah. Nah, tadi Ibu menanyakan ke kami kenapa bisa naik. Persoalan minyak ini bukan cuma Makassar, bukan cuma Sulawesi Selatan, bukan cuma Indonesia, akan tetapi seluruh dunia mengalami merasakan kenaikan harga minyak. Disebabkan oleh karena persoalan CPO yang naik. CPO naikin harga bahan bakunya ini naik sehingga menyebabkan seperti begitu. Ya, kami dari pemerintah daerah beberapa bulan yang lalu, tepatnya di Desember itu kami diundang oleh Bapak Menteri Perdagangan untuk menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka Hari Besar Keagamaan. Ini menjelang Natal dan Tahun Baru. Di situ termasuk kami beberapa kepala dinas itu menyampaikan kepada Pak Menteri untuk bahwa terjadi gejolak harga persoalan minyak di pasaran. Ya, itu harga masih kisaran antara sekitar 16-17an gitu, sampai 18 kalau saya tidak salah di Desember kemarin itu. Nah, di saat itu Kementerian Perdagangan mengeluarkan sebuah kebijakan, tapi izin kami sampaikan bahwa ini bukan apalagi namanya
bukan semacam bagaimana, tetapi ini adalah Kementerian Perdagangan ini bekerjasama dengan produsen minyak goreng. Memang pada saat itu berjanji akan menggelontorkan atau mengeluarkan, membantukan 11 juta liter minyak goreng kemasan yang sederhana. Iya, itu Kementerian Perdagangan telah menunjuk anggota asosiasi AIMI dan GIMNI selaku produsen minyak goreng, dan mekanisme penyediaannya itu dilakukan secara bisnis to bisnis, B2B. Iya, B2B, sehingga untuk penyediaan minyak goreng tersebut dapat berkomunikasi secara langsung dengan produsen. Ya, Aprindo selaku asosiasi yang dipercayakan untuk dapat bekerjasama dengan produsen untuk secara aktif menjalin kerjasama serta berkoordinasi. Itu yang kita harapkan seperti begitu dari Kementerian Perdagangan. Sementara terkait pelaksanaan dan penyaluran minyak goreng kemasan melalui retail ini dipantau oleh oleh Dinas Perdagangan Provinsi, dan mengingat bahwa penyaluran minyak goreng 11 juta tersebut itu kami sampaikan bahwa tidak semua provinsi memiliki kuota yang seperti demikian. Ya, ini masalah. Ini masalah ini. Kendala yang kita hadapi untuk Sulawesi Selatan ini, Kementerian Perdagangan sudah mengeluarkan sebuah kebijakan bahwa yang menyalurkan ditunjuk selalu penyalur ini adalah AIMI dan GIMNI. Iya, AIMI, AIMMI dan GIMNI, GIMNI. Ini adalah asosiasi. Yang Sulawesi Selatan tidak memiliki asosiasi tersebut. Ini masalah ini kan? Ya, kita ini tidak memiliki asosiasi itu. Asosiasi AIMNI GIMNI, sehingga kita harus mencari produsen di luar Sulawesi Selatan karena kita tidak memiliki kan, padahal Kementerian Perdagangan sudah menunjuk ini asosiasi ini. Nah, sesuai dengan arahan Kementerian Perdagangan untuk kami berkoordinasi, dan Kementerian Perdagangan itu menyarankan untuk ke Wilmar Group, salah satu produsen ini, Wilmar Group. Namun setelah kami berkoordinasi ternyata kotanya ini sudah tercapai 100% yang ditunjukkan oleh Kementerian Perdagangan, sehingga kami kembali diarahkan oleh Kementerian Perdagangan untuk ke Musimas Group. Musimas Group ini berada di Jawa Timur dan Sulawesi Utara. Sulawesi Utara itu sudah memiliki asosiasi itu, AIMI dan GIMNI tersebut itu. Ya. Namun kami sampaikan bahwa sampai saat ini kami rasakan pihak produsen ini sulit untuk kami hubungi, Pak. Ya, sulit untuk kami hubungi begitu. Tidak ada pembicaraan. Kami sudah melakukan komunikasi terkait situ, tapi agak sulit, tidak ada komunikasi sama sekali. Ini pun juga kami sudah menyampaikan ke perdagangan, ke Kementerian Perdagangan terkait dengan ini. Kemarin itu Ibu Eva namanya kalau saya tidak salah, orang Kementerian Perdagangan, dia sudah berjanji ke kami untuk melakukan, dia akan menyampaikan langsung. Ya, ini kan kami sudah didesak, Pak. Masyarakat mendesak kami, wartawan mendesak kami, teman-teman pers mendesak kami. Kenapa bisa seperti begini? Nah, ini kesempatan untuk menyampaikan kepada teman-teman bahwa salah satu kendala kita itu karena tidak ada asosiasi di Sulawesi Selatan, AIMI dan GIMNI ini. Hingga saat ini kami sampaikan bahwa kami bersama dengan Aprindo aktif untuk melakukan komunikasi, terus menyampaikan seperti begini nih. Iya, dan kami berharap ini memang gula kemasan seperti apa yang disampaikan tadi oleh Ibu siapa lagi namanya, Ibu Nopia Nopri ini itu 14.000 per kemasan itu per kilogram. Ini yang kami usahakan terus ini. Tetapi kami sampaikan bahwa sampai saat ini di Sulawesi Selatan ini memang untuk minyak goreng curah itu sudah 18.000 per liter, kemasan premium itu sudah 20.000 per liter. Pak Gubernur selalu menekankan kepada kami untuk melakukan operasi pasar, ya, untuk ada pasar murah. Kami bersama dengan Bulog. Kami dengan Bulog di Sulawesi Selatan, Bulog Sulsel itu sudah melakukan beberapa kali, bukan setiap saat. Ini sekarang Bulog juga pun mungkin agak keteteran dari persediaan persediaan minyaknya ini. Saya kami kurang tahu tinggal tersedia berapa di situ. Kenapa? Karena setiap harinya, Bu, kami sudah lakukan di pasar tradisional di mana lagi, di Pak Bambaeng, ya. Iya, di mana-mana. Iya, di Pak Bambaeng, di Panlampu. Kami sudah lakukan juga di Todopuli. Kami juga sudah lakukan di mana lagi? Kami juga sudah lakukan di Pasar Terong, ya.
kami sudah lakukan di Pasar Teru, kami sama-sama dengan Dinas Perdagangan Kota Makassar untuk melakukan ini. Jadi kami bersama, kami lakukan ini. Efeknya itu memang alhamdulillah terjadi memang semacam stagnan harga, tidak ada kenaikan. Tetapi sekarang semakin agak ada naik lagi nih. 1-2 hari ini agak naik lagi nih. Rp1.000 iya. katanya Pak. Iya. Selasa juga kemarin tanggal 11 Januari itu kami dari Dinas Perdagangan kembali mengunjungi beberapa distributor minyak goreng. Kami mengunjungi Sari Agro Persada. Itu stoknya itu memiliki kurang lebih sekitar 3.200 ton dan harga jual 18.300 per liter. Itu ini sesuai dengan pembicaraan kami dengan pihak Sari Agro Tama Persada, itu ada ketersediaan barang sampai dengan 1 bulan ke depan. Ya, kami juga mengunjungi PT Star. Itu memiliki stok minyak goreng sampai dengan 147.344 ton dan harga jual 18.500. Kami juga mengunjungi PT Smar. Ketersediaan ya. PT Star itu ketersediaan minyak goreng itu 147.384 ton. Itu ketersediaan produk. Itu bisa sampai dengan 1 bulanan. Iya. Kami ini kan mendekati bulan Ramadan, Pak. Ya. Kira-kira bagaimana, Pak? Seperti begini, Bu. Tidak ada kekurangan bahan, tidak ada kekurangan stok kita. Sudah selalu itu penuh dengan stok. Ada stok minyak itu kami yakin bahwa terjamin. Selalu. Yang jadi masalah ini memang harga naik. Kami kunjungi juga tadi beberapa produsen. Kami kunjungi Usaha Dagang Malino, kami kunjungi Sumber Pangan Sejahtera. Ya, beliau di sana tersedia barang, Bu. Tersedia barang, harganya seperti begitu, tapi tidak, dia bilang begini. Tidak mungkin Pak kami beli 18.000 dari situ terus kami jual 14.000, enggak mungkin Pak. Siapa mau rugi gitu ya, itu penyampaian seperti begitu. Kami juga berkomunikasi dengan teman-teman ya industri UMKM yang goreng-gorengan apa semuanya pada menjerit semua. Jadi tadi juga ini kami lakukan kunjungan untuk bagaimana agar supaya langkah kami ini adalah jangan ada penimbunan. Dia menyampaikan seperti begini. Bagaimana penimbunan, Pak? Ini barang kami banyak di sini, stok kami banyak di sini karena kurang keluar oleh sebab mahal ini. Iya, mahal biayanya gitu. Jadi ya seperti begitu kalau persoalan minyak dengan bervariasi harga, dan kami selalu mengatakan kita berharap agar supaya minyak ini secepatnya bisalah pemerintah pusat untuk mengetahui persis begini kondisi ada di daerah. Seperti begitu, Bu, kami kembalikan ya. Seperti itu ya. Oke. Pak, kalau semuanya tadi ya untuk sebelumnya ya, untuk sebenarnya untuk pendistribusian minyak goreng itu sebelumnya seperti apa, Pak? Ya. Kalau distribusi minyak goreng itu kan ada penyalur, ada distributor. Para penyalur mengambil dari distributor itu terus dia menurunkan untuk menjual harga pasaran. Cuman kemarin ini kan tidak ada kenaikan, tidak ada kenaikan harga kemarin. Tetapi sekarang kan ada kenaikan. Itu yang kami sampaikan tadi, CPO. Sebenarnya distributor tidak ada perbedaan, pendistribusian tidak ada perbedaan, sama dengan kemarin. Para ini mengambil dari produsen, distributor mengambil produsen, terus distributor menyalurkan kepada para penyalur tersebut. Para penyalur inilah ada agen-agennya untuk menyampaikan kepada tingkat bawah. Kami, Bu, masuk di pasar itu, menanyakan satu-satu pedagang seperti begini. Iya, tetapi itu intinya ini adalah memang harga naik. Ya, mudah-mudahan saya tidak lihat secara langsung apa dari Anda, tetapi dari media kami lihat itu beberapa hari yang lalu Pak Erlangga ini menyampaikan bahwa akan mengeluarkan kebijakan 14.000 per liter ya. Mudah-mudahan kita secepatnya mendapatkan itu, karena setiap ada informasi yang seperti itu kami dari Dinas Perdagangan, dari bidang kami selalu secepatnya menyampaikan lagi kepada pihak di sana. Ya, seperti begitu, Bu. Jadi ini menantikan ya subsidi dari pemerintah. Iya, kita selalu menantikan subsidi dari pemerintah. Ya. Pak, untuk kenaikan ini bukan hanya di pasar tradisional ya, tapi juga untuk modern ya. Iya, artinya ini kan umum, Bu, umum. Iya. Malah kemungkinan besar ya. Saya belum ngecek harga di retail di mana lagi, macam di Baji Pak Umay di apa tuh enggak. Iya.
Tetapi kami ngeceknya di harga-harga pasar di bawah. Mudah-mudahan tidak ada perubahan. Tapi kami yakin bahwa itu tidak berubah, Bu. Tidak berbeda. Tidak berbeda, pasti sama harganya. Seperti itu. Oke. Dari Dinas Perdagangan ada jaminan ketersediaan. Kami insya Allah menjelang menjamin ketersediaan stok menyangkut masalah minyak goreng. Ada, selalu tersedia. Iya, selalu tersedia. Ya, kembali ke harganya. Iya, kembali ke harganya itu, ya. Akan berkurang. Iya. Itu. Iya. Dilihat lagi ke depannya. Iya, kita akan menunggu ke depan. Dan izin Bu, persoalan minyak ini jangan sampai, tapi kami setiap saat selalu menyampaikan komunikasi dengan pihak Kementerian Perdagangan. Setiap ada tampil di koran di mana apa selalu, tanpa itu pun kami selalu menyampaikan kenapa seperti begini. Tetapi mereka juga ini kan sementara juga mengatur bagaimana agar supaya harga ini. Kalau didistribusi alhamdulillah tidak ada masalah. Tetapi memang harga naik. Ya. Harga yang naik. Ya, harga naik ya. Oke. Kira-kira Pak untuk subsidi 14.000 liter ya yang direncanakan 14, ya. Yang direncanakan oleh pemerintah. Dari Dinas Perdagangan Provinsi Sulsel sendiri itu sudah ada gambaran tidak Pak untuk beberapa kota yang akan dipakai, Saya Pak, tidak berani masing-masing? menjawab itu, Bu. Saya tidak berani menjawab itu karena kita nunggu sama aja menunggu itu, dan cuman kami melakukan komunikasi setelah ketemu setelah siaran seperti begini nih, ya, sebentar kami akan lakukan komunikasi lagi bagaimana dengan ini. Setiap saat, Bu. Setiap saat bagaimana agar supaya ini tidak terjadi lagi seperti begini. Tetapi kami juga menyampaikan bahwa ini kan persoalan harga CPO yang naik. CPO naik sehingga mengakibatkan ini produsen menaikkan juga ya. Ya. Oke, baik. Ada yang ingin disampaikan Pak Kadis ini juga untuk memberikan masukan ataupun kepada masyarakat ya, ini bukan hanya untuk produsen tapi juga untuk konsumen begitu Pak. Ya. Ya. Jadi kami sampaikan seperti begini kepada seluruh pemirsa. Kami sampaikan bahwa jangan ada kekhawatiran tidak ada stok kita. Ya. Kami jamin itu dari Dinas Perdagangan, kami selalu menjamin ketersediaan stok. Sulawesi Selatan ini tidak pernah kekurangan stok, izin Bu. Ya, insya Allah. Dan kami selalu menjamin untuk ketersediaan barang. Terkait menyangkut masalah harga yang tinggi seperti begini, kita berharap secepatnya ada penanganan karena kami juga ini melakukan komunikasi dengan Kementerian Perdagangan terkait menyangkut masalah harga ini. Iya, kami selalu setiap saat melakukan komunikasi. Itu yang kami sampaikan. Kemarin ada informasi seperti itu, kami lakukan lagi via telepon apa semua. Ini sebentar lagi kami lakukan via telepon karena kami selalu membandingkan harga, Bu. Kenapa terjadi penurunan kemarin, kenapa terjadi ada kenaikan hari ini. Itu selalu kami bandingkan terus harga. Ini sudah masuk lagi laporan untuk kondisi harga per hari ini. Seperti begitu tuh, Bu ya. Oke. Ya. Jadi sekali lagi kami himbau untuk jangan ada kekhawatiran terkait dengan ketersediaan stok. Jangan ada kekhawatiran tentang itu. Ya. Itu jaminan ya. Insya Allah ya. Aman ya untuk stok. Aman. Untuk Sulawesi Selatan minyak itu goreng. aman ya. Karena kita selalu berhitung beberapa jeda waktu ke depan. Ya. Oke. Kita lanjut lagi, break dulu ya. Dan Smart Listeners, untuk perbincangan kita di pagi ini kita masih lanjut lagi. Oke. Dan ya kita break untuk sesaat. Dan Smart Listeners setelah yang berikut ini. BBC. Dunia bergerak dengan kecepatan tak terbayangkan. Jangan ketinggalan berbagai berita terkini dunia hanya dalam 2 menit dari BBC. Jepang meluncurkan roket dari pusat antariksa Tanegashima Rabu sore kemarin waktu setempat. The arms are aloft and Novak Djokovic has done it. Kerap itu sudah menjalar di segala sisi kehidupan Indonesia. Dari dunia teknologi, politik, entertainment atau olahraga. BBC Global Newsbeat Senin hingga Jumat di Smart FM Makassar dan bbcindonesia.com.